Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Siapakah yang boleh melihat Tuhan? Orang yang murni hati. Tuhan sangat marah ketika hati kita itu penuh dengan roh. Dan menyucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyukakan hati Allah. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Kalau kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah Tuhan Yesus, kami percaya Allah sudah dikirangkan, Allah sudah disukakan. Kini saatnya Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami merendahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki Kristus Yesus, untuk duduk diam mendengar firman Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami buka seluruh kehidupan kami untuk menerima taburan firman Tuhan yang telah berbicara melalui hamba Bapa yang baik. Berkati firman Allah yang akan disampaikan, berkati hamba urapi Bapa yang baik. Perkataan hamba adalah perkataan firman Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya ketika firman Allah disampaikan, ada mujizat, ada kuasa Allah, yang sakit disembuhkan, yang terlihat terlepas, yang kekurangan dihiburkan, yang kekurangan dilimpahkan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya kuasa Allah, hadirat Allah mencengkeram kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani. Tuhan itu baik, amin. Amin. Kalau kita masih ada di gereja, itu merupakan suatu kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau kita masih dapat beribadah sampai pada malam hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Saudara dikasih pada malam hari ini, anak-anak muda yang ada di tempat ini, oleh karena itu tetaplah selalu mencari Tuhan, tetaplah selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan mampu apa-apa. Karena firman Tuhan katakan, di luar aku masa mudamu sia-sia. Di luar Tuhan kita tidak akan dapat mencapai apa-apa. Saudaraku yang kasih, tadi sampai saya di sini saya lihat tahun integritas, gitu kan. Baru saya digerakkan untuk membaca Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Saya baca demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 disana, orang yang bersih badannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saya yakin pemuda di sini mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan kita akan diubah secara luar biasa. Di sana dikatakan, salah satu dikatakan, hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya. Oleh karena itu coba kita buka dulu murni hatinya, Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Siapakah orang yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah orang yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Adalah orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya.
itulah yang berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, sahabatku, para pemuda yang saya kasih, pemuda yang gagah perkasa, firman Tuhan pada malam hari ini yang berhubungan dengan bodi hatinya, agar kita berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu menjaga hati, perlunya menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, kita buka Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah, artinya waspadalah, berhati-hatilah dengan hatimu. Jagalah bukan dengan main-main, tapi jagalah dengan sungguh-sungguh, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita perhatikan dalam kitab lain, katakan, peliharalah hatimu, karena hatimu lah yang menentukan jalan hidupmu. Peliharalah hatimu, karena hatimu lah yang menentukan jalan hidupmu. Pelihara artinya seperti saya katakan tadi, itu harus diurus benar-benar. Namanya yang dipelihara itu tidak dibiarkan biasa-biasa aja, tapi benar-benar diperhatikan. Mari kita buka Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memulihkan tulang. Dengar baik-baik. Hati kita itu sangat bermanfaat. Hati kita itu adalah dari jawaban dari seluruh kehidupan kita, jawaban dari kebutuhan kita. Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini adalah zaman COVID. Semua orang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Kalau dia takut, kalau dia cemas, maka imunnya lemah. Kalau di orangnya imunnya lemah, gampanglah dia terkena COVID. Maka dikatakan, saya katakan, jangan sampai imunnya lemah, jangan sampai daya tahan tubuhnya turun. Karena di sana dikatakan, Amsal 17 katakan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur terhadap penyakit yang ada sekarang ini. Dengan kata lain, hati yang bersukacita adalah obat yang paling baik. Dan kalau kita mau sukses, dimulai dari hati kita. Kalau kita mau sukses, dimulai dari hati kita. Karena dikatakan hati itu menentukan jalan kehidupan kita. Saudaraku, kita sangat perlu untuk pelihara dan menjaga hati kita. Ada 5 alasan kenapa kita harus pelihara dan menjaga hati kita. Pertama, hati itu adalah sumber kejahatan. Hati itu adalah sumber kejahatan. Mari kita buka Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Bisa dikatakan? Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan ujian. Ayat 18,
sana katakan? Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Kalau keluar dari mulutnya perkataan-perkataan kotor, itulah yang membuatnya haram. Membuat dia kotor. Kalau keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang marah, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang menajiskannya. Yang kedua, alasan apa yang perlu kita membuat kita harus pelihara hati? Hati menjadi degil atau keras. Mari kita buka Markus 6 ayat 52. Di sana dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Para murid Yesus ketika itu kurang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus saat itu mampu berjalan di atas air. Dan mereka katakan sana ayat 4, dan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Mereka masih kurang percaya kepada Yesus. Padahal sebelumnya di atas perikopnya itu Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka masih tidak percaya akan kemahakuasaannya Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, mereka itulah hatinya, karena mereka nggak percaya. Mereka dikatakan begini, keras kepala, padahal mereka sudah melihat mujizat. Ayat selanjutnya, kenapa kita harus menjaga hati? Semua ucapan mulut, ketiga adalah semua ucapan mulut. Semua ucapan mulut yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita benar, maka ucapan kita benar. Kalau hati kita tidak baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal negatif seperti yang katakan tadi. Matius 12 ayat 34. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya kan? Yang keempat, kenapa kita harus menjaga hati? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bukan Tuhan lihat perawakan seperti yang ceritanya Saul. Ya kan? Kalau kita tahu Saul itu adalah raja yang gagah perkasa, raja yang paling ganteng pada waktu itu. Dia dipilih karena kegantengannya, karena kehebatannya, ya kan? Tapi Tuhan katakan, aku tidak memilih dia lagi, gitu. Satu Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang kelima, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah tempat kediaman Allah. Hati adalah tempat kediaman Allah. 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Yesus pernah marah ketika bait Allah itu dirusak, ketika bait Allah itu dipenuhi dengan orang yang berjual beli. Jadi kalau dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa hatimu itu adalah Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan? Yuk kita buka Yohanes 2 ayat 13 dulu. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 sana dulu dikatakan, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudahkan Yesus berangkat ke Yerusalem, dan dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar uang di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dan itu semua dari bait suci, dan dengan semua kambing, domba dan lembu mereka dan uang penukar. Kepada pedagang yang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudaraku, Yesus marah ketika bait Allah itu dikotori, ketika bait Allah itu tidak menjadi tempat kudus. Jadi Yesus tidak suka. Apalagi kalau kita ketahui hati kita adalah tempatnya tinggalnya Tuhan. Hati kita itu dipenuhi dengan kekotoran. Tadi dikatakan, siapakah yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Siapakah yang boleh yang melihat Tuhan? Orang yang murni hatinya. Tuhan sangat marah ketika hati kita itu penuh dengan kekotoran. Tuhan tidak suka. Lalu saudaraku yang kekasih, kenapa kita tidak dapat bertumbuh dan melakukan firman? Kenapa padahal kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menjadi orang Kristen yang sudah lama, tapi iman kita tidak bertumbuh, dan kita tidak dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Dari begitu banyaknya khotbah-khotbah yang kita dengar setiap hari, padahal setiap hari, setiap minggu mendengarkan firman Tuhan ini, ya kan? Banyak firman Tuhan ini, setiap minggu berapa banyak firman Tuhan yang dilakukan. Jadi saudaraku, oleh karena itu kita perlu introspeksi diri. Kenapa? Gitu kan? Kenapa iman kita tidak dapat bertumbuh dan kita tidak dapat menjadi pelaku firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang dapat masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita buka Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur. Kenapa tidak mengerti? Karena tanah hatinya tidak baik. Kalau hatinya tidak baik, maka ketika firman itu disampaikan, maka firman itu membau. Kenapa? Tanah hatinya tidak baik. Kenapa firman itu tidak dapat diterima? Karena tanah hatinya itu penuh dengan kebusukan. Makanya Tuhan sangat marah ketika baiknya, ketika hati kita itu penuh dengan kebusukan.
Tuhan katakan dia mau merubah, dia mau memperbaiki, dia mau menyucikan baiknya. Karena hati kita itu adalah tempat Tuhan. Matius 3 ayat 3 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi artinya ini, saudaraku, kita perlu hati kita yang baik, perlu hati kita yang bersih, agar kita tidak percuma dalam gereja ini, untuk dapat beribadah, agar semua firman yang disampaikan kita dapat melakukan, kita dapat jadi pelaku firman Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi, orang yang melakukan firman Tuhan lah yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan sana, dikatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati kita. Kita perlu jaga hati kita, karena ketika kita menjaga hati kita, hati kita menjadi hati yang murni, hati yang suci, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai sedikit demikian. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terpujilah termulialah Bapa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan firman Allah yang sudah Allah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Allah menyatakan agar kami menjaga hati kami, biarlah menjadi hati kami menjadi hati yang murni Tuhan Yesus. Jika kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terpujilah termulialah Bapa baik dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami menyadari ketika hati kami jadi hati yang murni, hati kami adalah menjadi tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa baik untuk firman Allah yang sudah Allah tabur di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami.